Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Delta akan menjelaskan beberapa soal pengganti kuis dari Pak Amri. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Angelin Alvalin, absen 5. Nama saya Zahra Karisa Putri Gunawan, absen 35. Nama saya Nadia Ratna Khalisha, absen 20. Nama saya Mutia Muraya Maryanti, absen 19. Nama saya Muhammad Dafai Emeraldi, absen 17. Nama saya Sandika Nugraha, absen 29. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Dadah. Lalu saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 1, yaitu derajat dan suku tetap X min 1 pangkat 3 plus X plus 2 pangkat 2 lalu X min 3. Yang pertama-tama itu yang kita cari ada X min 1 pangkat 3 nya dulu, dimana X min 1 dikali dengan X min 1. Nah, ini kita lakukan dengan kali silang, yaitu X dikali X itu X kuadrat, X dikali min 1 itu min X, min 1 dikali X itu ada min X, lalu min 1 dikali min 1 itu ada plus 1. Lalu ini karena koefisiennya sama, maka kita akan jumlahkan. Lalu X pangkat 2 min 2X plus 1. Karena ini baru dikali 2 kali, sedangkan ini pangkat 3, maka kita akan dikali dengan 1 kalinya lagi. X min 1. Lalu kita akan melakukan kali silangnya lagi. X pangkat 2 dikali X itu ada X pangkat 3, X pangkat 2 dikali min 1 nya itu ada min X kuadrat, lalu min 2X dikali X itu ada min 3X, lalu min 2X dikali min 1 itu ada lalu ini 1 dikali X itu ada plus X, maka 1 dikali min 1 itu ada min 1. Karena ini sudah dikali semua, maka kita akan menjumlahkan X pangkat 3 min X pangkat 2 Setelah itu X pangkat 3 min 4X pangkat 2 3X plus min 1. Oke, karena sudah ketemu, maka kita akan mencari X plus 2 akan pangkat 2. Ininya itu X plus 2 kali X plus 2. X dengan X itu ada X kuadrat, X dengan 2 itu ada plus 2X, 2 kali X itu ada plus 2X, lalu 2 kali 2 itu ada plus 4. Karena ini koefisiennya sama, maka kita akan jumlahkan X2 plus 4X plus 4. Karena di sini ada X min 3, maka kita akan turunkan
lalu kita kali dengan hasil X plus 2 pangkat 2. Lalu X plus 2 pangkat 2 dikali dengan X itu ada, lalu X pangkat 2 dikali min 3 itu ada min 3x2 pangkat 2. 4x dikali x itu ada plus 4x pangkat 2. 4x dikali min 3 itu ada min 12x. Lalu 4 dikali x itu ada 4x. Dan 4 dikali min 3 itu ada min 12. Lalu di sini kita jumlahkan X pangkat 3 min 3 ditambah 4x pangkat 2 itu ada plus x kuadrat. Lalu min 12 ditambah 4, min 12 tambah 4 itu ada min 8x. Dari sini 12-nya karena tidak ada koefisien lainnya, maka kita akan tulis min 12. Lalu sini kita pindahkan. Nah, kita akan gabung dengan hasil dari X min 1 pangkat 3. Lalu karena sejak awal plusnya itu milik yang belakang, kita akan kalikan plusnya dengan yang belakang. Jadi X pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 3x min 1 plus x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 8x plus 12. Nah, ini tinggal kita gabungkan. Lalu X pangkat 3 dengan X pangkat 3, maka 2X pangkat 3 min 4X pangkat 2 dengan X pangkat 2, maka akan ada min 3X pangkat 2. Lalu 3X plus 3x ditambah 8x itu ada 11 plus 11x. Dan yang terakhir min 1 ditambah 12 itu ada min 11. Maka ini hasilnya dari soal derajat dan suku tetap. Oke, yang ditanyakan derajat dan suku tetapnya. Jadi derajatnya itu ada 3 dan suku tetapnya itu ada min 11. Jadi saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu nomor 2. Di sini F min 3 sama dengan min 3 pangkat 6 tambah 2 min 3 pangkat 3 min 7 min 3 pangkat 2 plus A min 3 plus B.
729 min 54 min 63 min 3A plus B sama dengan 612 min 3A plus B. Karena F min 3 itu sama dengan 0, jadi 612 min 3A plus B sama dengan 0. Nah, B berarti sama dengan 3A min 612. Jadi di sini kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu mensubstitusikan F1 sama dengan 1 pangkat 6 plus 2 1 pangkat 3 min 7 1 pangkat 2 plus A 1 plus B sama dengan 1 plus 2 min 7 plus A plus B sama dengan min 4 plus A plus B. Karena F1 ini sama dengan, jadi di sini kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu mencari A dan B. 3A min 612 sama dengan 4 min A. 3A di sini dia berpindah ruas, jadinya dia jadi plus A sama dengan, nah ini ke sini jadi pindah ruas jadi plus juga, 4 plus 612. Jadi di sini 4A sama dengan 616. A sama dengan 616 per 4. A sama dengan 154. Nah, di sini dari hasil ini kita substitusikan ke B. B sama dengan 4 min A. Berarti B sama dengan 4 di min 154 sama dengan min 150. Terus kita di sini ditanya A min A kurang B sama dengan 154 dikurang min 150 sama dengan 304. Di sini hasilnya 304. Oke, saya ingin menjelaskan rumusan dari soal nomor 3. Jadi di sini saya ingin menjumlahkan nomor dalam kurung X kurang 2 pangkat
2. Jadi saya ingin menjumlahkan menggunakan kali pelangi, yaitu X min 2 kali X min 2. Nah, di sini cara menjumlahkannya yaitu X dikali X, yaitu X pangkat 2 kurang X kali 2 sama dengan 2x min kurang 2 kali X sama dengan 2x, 2 dikali 2 sama dengan plus 4. Nah, di sini kita tinggal menyetarakan, yaitu X pangkat 2 kurang, karena di sini penyebutnya ada yang sama, kita satukan, yaitu jadi 4x min 4 plus 4. Nah, karena di sini penyebutnya sudah ketemu, yaitu X pangkat 2 kurang 4x plus 4, jadi kita tinggal menjumlahkan X pangkat 2 min 4 X tambah 4 dengan X pangkat 2 min X min 6, yaitu kita kalikan menjadi kali panjang. Nah, di sini kita mengkalikan, yaitu mungkin saya tidak menggunakan rumusan panjang karena terlalu panjang, jadi saya menyingkatkan jadi X dikali X sama dengan X pangkat 4. Terus kita jumlahkan lagi, X dikali min X sama dengan min X pangkat 3. Di sini kita jumlahkan lagi, X dikali min 6, jadi min 6x pangkat 2. Terus kita lakukan ke bilangan yang selanjutnya. Oke, di sini kalau kita sudah menjumlahkan semuanya, jadi kita tinggal menyetarakan pangkatnya, yaitu
2p kuadrat sama 2p kuadrat habis. Ini 2p kuadrat. 2p maksudnya. Oh iya. Di sini kita sudah menemukan penyebut bilangan tersebut. Jadi di sini kita akan menjumlahkan lagi menggunakan dengan x pangkat 2 min 5x plus 6. Oke, selanjutnya kita bagi x pangkat 2 min 5x plus 6 dibagi sini kita bagi x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 menjadi x pangkat 2. X pangkat sekarang kita kali x pangkat 2 dikali x pangkat 2 menjadi x pangkat 4. Lalu x pangkat 2 dikali min x 5 x pangkat 2 dikali min 5x yaitu x pangkat 3. Terus sekarang kita kali lagi x pangkat 2 dikali 6 yaitu 6x pangkat 2. Terus kita jumlahkan, karena ini penyebutan pangkatnya sama kita hilang. Sekarang kita jumlahkan 2x pangkat 2 dikurang 6 yaitu min 4x pangkat 2. Terus karena di sini tidak ada angka selanjutnya, kita turunkan saja jadi 20x min 24. Nah sekarang kita kalikan min 4x. Min 4x dikali x pangkat 2 menjadi x pangkat 2. Terus kita kalikan lagi min 4 dikali 5x sama dengan 20x. Terus dikali lagi min 4x dikali 6. Nah sekarang kita jumlahkan, jadi min 4x di min 4x pangkat 2 dikurang min 4x pangkat 2 menjadi 0, dan 20x dikurang 20x menjadi 0, 24 min 24 dikurang plus 24 menjadi 0. Jadi sekarang sisa dari penjumlahan tersebut adalah 0. Jadi di sini jawabannya itu hasil sama dengan x pangkat 2 min 4 dan sisanya yaitu 0. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Soalnya suatu suku banyak dinyatakan dengan sigma n dari 1 sampai 4. Dinyatakan dengan rumus n kuadrat minus 1 dikali x pangkat 4 minus n. Soalnya
tentukan selisih derajat dan suku tetapnya. Dari soal ini, jadi kita udah tahu nih kalau misalnya tuh sigmanya itu tuh dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 4. Jadi kita cari satu-satunya, kita substitusikan N-nya itu ke dalam rumus ini. Jadi kita mulai dari N1 ya. N sama dengan 1. Kita substitusikan ke rumus yang ini. N-nya ini kan udah 1 ya, jadi kita taruh langsung 1 kuadrat dikurang satunya itu tuh dari rumus yang di atas ini dikurang 1 dikali X pangkat 4 dari rumus dikurang N. N-nya itu kan 1 ya, dikurang 1 sama dengan ini kan X kuadrat dikurang 1 kan hasilnya 0 ya, jadi kita nggak usah tulis lagi, jadi kita langsung masukin yang X ini aja. X 4 kurang 1 3, X pangkat 3 ini jadi N sama dengan 1 itu hasilnya X pangkat 3. Selanjutnya kita cari N sama dengan 2. Kita substitusiin lagi ke rumus yang di atas ya. Kan di sini 2 kuadrat itu kan 2 kuadrat itu 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4 dikurang 1 kan hasilnya 3x 4 kurang 2 3x kuadrat. Jadi kita udah nemu nih N sama dengan 2 itu 3x kuadrat. Selanjutnya kita cari N sama dengan 3. Kita substitusiin lagi ke N sama dengannya 3. Kita substitusiin lagi N sama dengan 3 ke rumus yang di soal ini. Ini dari sini 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3 9 kurang 1 8 8x 4 kurang 3 kan 1. Karena pangkatnya 1 jadi kita nggak usah tulis di sininya. Jadi N sama dengan 3 itu hasilnya 8x. Selanjutnya kita cari N sama dengan 4. Kita substitusin lagi ke rumus yang di soal ya. Nah, ini kan di sini 4 pangkat 2 itu kan 16 kurang 1 kan 15. Nih, nah di sini kan X kan X ya. Nah, tapi 4 kurang 4 itu 0. Karena 0, jadi kita nggak usah nulis X-nya. Apa sih? Kita nggak usah nulis X-nya, jadi ya pokoknya nggak usah ditulis. Karena dia nggak ada pangkatnya, jadi kita nggak usah tulis X-nya di yang N sama dengan 4. Jadi N sama dengan 4-nya itu 15. Udah. Sekarang kita urutin yang hasilnya ini dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 4 ke sini. Kita urutin dari apa? Dari pangkat yang terbesar sampai yang terkecil. Pangkat 3. Karena ini plus, jadi kita taruhnya plus 3x kuadrat plus 8x plus 15. Oke, kan yang ditanya tentukan selisih derajat dan suku tetapnya. Dari hasil yang di sini kita udah tahu nih derajatnya itu berapa. Nah, derajat tertingginya itu jadi derajatnya itu sama dengan 3 nih yang ini. Sama dengan 3. Nah, dan suku tetapnya itu sama dengan 15. Kenapa? Karena dia itu pangkatnya 0. Jadi derajat terkecil suku tetapnya. Suku sama dengan 15. Nah, ini kan udah diketahui ya, tapi kan yang ditanyakan selisihnya. Jadi tinggal kita kurangin yang derajat yang udah diketahui sama dan suku tetapnya. Jadi 3 dikurang 15 sama dengan minus 12. Jadi ini jawaban dari soal nomor 4.
Oke, jadi sekarang aku dan Angel akan mengerjakan soal nomor 5, yaitu jika P pangkat 4 dikurang P pangkat 2 dikurang 2P plus 1 sama dengan 0, maka P pangkat 5 dikurang P pangkat 4 dikurang P pangkat 3 dikurang P pangkat 2 ditambah 3P ditambah 9 sama dengan berapa? Yang pertama, cara yang kita temukan adalah dengan memindahkan P pangkat 4 min P pangkat 2 min 2P tambah 1 sama dengan 0 menjadi P pangkat 4 sama dengan P pangkat 2 min 2 plus 2P min 1. Ini adalah persamaan pertama yang kita temukan. Lalu yang kedua, P pangkat 4 ini bisa kita ubah menjadi P pangkat 5 sama dengan P pangkat 4 dikali P. Ya, dimana eksponen yang kita tahu adalah kalau misalnya basisnya sama, maka kita bisa tambahkan pangkatnya jadinya P pangkat 5 kan. Yang dimana P pangkat 4 ini kita gunakan persamaan yang di sini, yaitu P pangkat 5, maka hasilnya adalah P kuadrat plus 2P min 1 dikali P. Lalu kita dapatkan, kita kali pelangi, yaitu P kuadrat dikali P adalah P pangkat 3. Lalu 2P dikali P adalah 2P kuadrat. Dan min 1 dikali P adalah min 1 dikali P adalah min P. Lalu dapat kita substitusikan dua persamaan ini ke pertanyaannya, yaitu P pangkat 5 min P pangkat 4 min P pangkat 3 min P pangkat 2 plus 3P plus 9. Dan dimana P pangkat 5 kita dapatkan adalah P pangkat 3 plus 2P kuadrat min P. Maka kita masukkan ke sini P pangkat 3 plus 2P kuadrat min P. Terus P pangkat 4 di sini juga kita substitusikan ke persamaan yang kita dapat di sini. Min P kuadrat plus 2P min 1. Lalu kita lanjutkan soal-soalnya. Dilanjutkan dengan Angel. Oke, kemudian kita lanjutin hasil dikerjain sama Nadira tadi. Kan tadi kita sudah dapat dua persamaan ini dimasukin ke sini. Sekarang kita kelompokkan menjadi satu, karena di sini kan dia pakai tanda kurung. Terus kita harus lepas ke luar kurung, kan kita harus samain lagi. P pangkat 3 2P kuadrat min P kuadrat min ketemu plus jadi min 2P min ketemu min jadi plus 1. Terus ini kita tulis ulang aja. Oke, setelah itu kita kelompokkan menjadi satu supaya nggak bingung. P pangkat 3 dengan P pangkat 3, P pangkat 3 min P pangkat 3, terus 2P kuadrat dengan 2P kuadrat, min P kuadrat dengan min P kuadrat. Setelah itu setelah itu 3P plus 2P dulu, min 2P dengan plus 3P dengan min P. Setelah itu plus
9. P pangkat 3 dikurang P pangkat satunya. Oh iya, apaan sih? Oke, kita akan melanjutkan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Hadira tadi. Ini posisinya masih di dalam kurung. Sekarang kita keluarkan ke luar kurung menjadi P pangkat 3 ditambah 2P kuadrat min P, terus min P kuadrat, min ketemu plus menjadi min 2P, min ketemu min jadi plus 1. Setelah itu kita tulis ulang ini di bawah sini. Min P pangkat 3 min P kuadrat plus 3P plus 9. Setelah itu sudah berbentuk seperti ini, kita kelompokkan menjadi 1 agar pas kita hitung nanti tidak bingung. P pangkat 3 dengan P pangkat 3. Setelah itu P kuadrat dengan P kuadrat. Setelah itu yang variabelnya hanya 1 seperti P, kita satukan juga dengan yang variabelnya hanya 1. Min P ketemu dengan min 2P ketemu dengan plus 3P. Setelah itu yang tidak ada variabelnya seperti 1 dan 9 kita satukan di sini. Jadi 1 plus 9. Kita hitung. P pangkat 3 dikurang P pangkat 3 hasilnya 0. 2P kuadrat dikurang P kuadrat hasilnya P kuadrat, dikurang lagi dengan P kuadrat, maka hasilnya akan 0. Setelah itu min P dikurang 2P itu hasilnya menjadi min 3P. Min 3P ketemu dengan plus 3P, maka hasilnya akan 0. Dan 1 ditambah 9 hasilnya 10, maka hasil dari soal ini 10. Oke, terima kasih teman-teman semua karena sudah menyaksikan pembahasan video soal dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.